Nah, guys, kembali lagi di channel Aprisitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari pekerjaan, asmara, keuangan, serta kehidupan diri kamu secara general. Sebelum saya memberikan suatu informasi dari berbagai aspek yang barusan saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi di balik dari informasi dan perencanaan tersebut, lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini secara acak, saya juga mengingatkan kepada teman-teman apabila ketemu dengan channel saya agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi baik terhadap kondisi energi kamu, manusia yang selama ini kamu prioritaskan, serta pihak ketiga dia. Oke, Wak Geng. Kali ini saya ingin mengambil satu judul, tetapi judul tersebut masih ada kaitannya dari kartu yang saya pegang ini. Apa yang ingin disampaikan oleh kartu ini ketika saya mengatakan apakah sumpah serapah kamu memberikan resiko yang begitu sangat ketakutan terhadap mereka yang pernah memanfaatkan diri kamu? Apakah kartu yang akan saya ambil nanti akan memberikan diri kamu suatu gambaran yang bersifat positif atau memang justru kebalikannya? Kita langsung saja. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate. Semuanya saya kembalikan terhadap pola pemikiran kamu, semuanya saya kembalikan terhadap situasi energi yang kamu miliki untuk saat ini. Nah, guys, di depan saya ini sudah ada beberapa kartu yang sudah saya ambil secara acak satu persatu dari tumpukan kartu yang saya pegang tadi. Apakah kartu yang ada di depan saya ini akan memberikan suatu gambaran yang bersifat positif atau memang justru kebalikannya? Kita langsung saja. Muncul kartu ini. Sekali lagi saya mengatakan muncul kartu yang saya pegang ini, di mana kemunculan kartu yang saya pegang ini seperti memberikan suatu isyarat atau gambaran, tetapi gambaran yang ingin saya sampaikan terhadap diri kamu, terlebih dahulu saya ingin mengarah terhadap diri kamu sebelum saya mengarah terhadap judul tersebut. Kenapa lagi-lagi terlebih dahulu saya ingin mengarah terhadap diri kamu? Saya ingin mempertanyakan sesuatu hal terhadap diri kamu, tetapi pertanyaan ini ada kaitannya dengan situasi penyesalan yang sudah kamu dapatkan dari perjalanan komitmen kamu. Untuk saat ini, kamu sudah sadar di mana titik penyesalan kamu?
Atau mungkin kamu ini belum sadar di mana titik penyesalan kamu. Kalau memang diri kamu sudah merasakan apa yang menjadi penyesalan kamu, itu tidak harus untuk mempertanyakan kenapa saya seperti ini, kenapa saya seperti ini, kenapa saya seperti ini. Itu tidak perlu untuk kamu pertanyakan, tetapi penyesalan tersebut harus bisa membuat diri kamu termotivasi mengubah keadaan kamu agar orang yang meninggalkan diri kamu merasa terancam dengan perubahan kamu. Tetapi kalau memang diri kamu belum menyadari apa yang menjadi penyesalan kamu, ya, tingkatkan saja apa yang menjadi kebucinan kamu, kebaperan kamu untuk tetap membanggakan manusia itu, sekalipun manusia itu sudah memperlihatkan siapa diri dia secara karakter terhadap diri kamu. Kartu pertama yang saya pegang ini adalah kartu yang berbicara secara pedang, tetapi pedang tersebut terdiri dari 9 pedang. Kalau seandainya saya mencoba untuk menarik satu pedang dari ke-9 pedang tersebut, coba kamu perhatikan bagaimana situasi gambar di dalam kartu tersebut. Seseorang yang tertidur tetapi kondisinya mempergunakan kedua tangan untuk menutup wajah. Wajah yang ditutup oleh kedua tangan ini seperti membuktikan judul yang saya katakan tadi ternyata dibenarkan oleh kartu ini. Dibenarkan dalam arti apa? Apa yang menjadi sumpah serapah kamu ini seperti memastikan orang yang sudah memanfaatkan diri kamu menerima apa yang menjadi ketakutan, kecemasan, situasi bersalah, situasi merasa terancam, situasi yang tidak ada ketenangan, situasi yang tidak ada pemikiran bersifat stabil, situasi yang bersifat stres, situasi yang bersifat depresi. Ternyata sumpah serapah kamu ini sudah membuktikan orang yang memanfaatkan diri kamu menerima apa yang menjadi konflik, menerima apa yang menjadi tekanan secara batin ataupun mental. Muncul kartu Ace of Swords, yang dimana kemunculan kartu ini masih berbicara secara pedang, tetapi kalau seandainya saya mencoba untuk menarik dari kata pedang, pedang yang saya tarik ini pun masih membenarkan apa yang menjadi judul tersebut. Membenarkan dalam arti apa? Sumpah serapah kamu ini seperti cerminan di mana kehidupan dari orang yang sudah memanfaatkan diri kamu benar-benar sedang dihajar total dari berbagai penderitaan ataupun kesulitan secara kehidupan. Muncul kartu The High of Priestess, yang dimana kemunculan kartu ini selalu saya katakan sebagai kartu yang berbicara secara pendeta, tetapi pendeta perempuan. Kalau seandainya saya mencoba untuk menarik dari kata pendeta, pendeta yang saya tarik ini pun masih membenarkan judul tersebut. Membenarkan dalam arti apa? Sumpah serapah kamu itu adalah cerminan di mana bayangan kamu menghantui orang yang sudah memanfaatkan diri kamu. Sumpah serapah kamu adalah cerminan di mana orang yang sudah memanfaatkan diri kamu menerima yang namanya tekanan secara alam bawah sadar yang bersifat keterpurukan, ketersiksaan, geng. Muncul kartu The Devil, yang dimana kemunculan kartu ini mengarah terhadap unsur tanah berlambangkan 3 zodiak, Capricorn, Taurus, dan Virgo. Kalau seandainya saya mencoba untuk mengesampingkan ketiga zodiak yang barusan saya katakan tadi, saya rasa kartu ini pun masih membenarkan apa yang menjadi judul tersebut. Membenarkan dalam arti apa? Sumpah serapah kamu ini adalah cerminan dari orang yang memanfaatkan kamu menerima apa yang menjadi kondisi penyakit
Ternyata sumpah serapah kamu ini sudah mempengaruhi keadaan yang diterima oleh orang yang pernah memanfaatkan diri kamu, terutama dari situasi kesehatan lagi bersifat duka. Bukan hanya secara kesehatan, tetapi secara keuangan pun lagi menerima penyakit. Bukan hanya keuangan saja, secara kebutuhan pun ini lagi menerima yang bersifat kesulitan. The devil, lambang dari kata iblis. The devil, lambang dari bentuk resiko, lambang dari suasana yang bersifat negatif. Itulah yang sedang terjadi dari sumpah serapah kamu untuk diterima oleh orang yang sudah memanfaatkan diri kamu. Muncul kartu Three of Swords, kartu pedang kembali yang keluar, tetapi kartu tersebut terdiri dari 3 pedang. Kalau seandainya saya mencoba untuk menarik satu pedang dari ketiga pedang tersebut, satu pedang yang saya tarik ini lagi-lagi masih membenarkan apa yang menjadi judul tersebut. Membenarkan dalam arti apa? Ini situasi dari orang yang sudah pernah memanfaatkan diri kamu sehingga kehidupan kamu bersifat tangisan, mengalami yang namanya duka. Ada duka yang benar-benar sedang terjadi dari orang yang saya katakan tadi. Bukan hanya duka, tetapi ada kesedihan. Bukan hanya kesedihan, tetapi ada ketidakbahagiaan. Bukan hanya ketidakbahagiaan, tetapi kondisinya benar-benar sedang hancur total. Muncul kartu The Empress, yang dimana kemunculan kartu ini ratu di atas ratu. Kalau seandainya saya mencoba untuk menarik dari kata The Empress yang saya tarik ini pun masih membenarkan apa yang menjadi judul tersebut. Membenarkan dalam arti apa? Ya, bisa saja sumpah serapah yang pernah kamu katakan terhadap orang yang sudah memanfaatkan diri kamu ini membuat kehidupan dari orang tersebut merasa tercekik, merasa terkekang, merasa terintimidasi, merasa terpenjara, dan bertahan dari situasi yang bersifat racun. The Empress, saya katakan kembali terhadap diri kamu, sepertinya orang yang sudah memanfaatkan diri kamu, yang dimana sudah menerima sumpah serapah kamu, ini sudah tidak ada ruang gerak untuk bernafas sejenak. Muncul kartu Eight of Swords, kartu pedang yang keluar, tetapi kartu tersebut terdiri dari 8 pedang. Kalau seandainya saya mencoba untuk menarik satu pedang dari ke-8 pedang tersebut, coba kamu perhatikan bagaimana situasi gambar di dalam kartu tersebut. Terikat, mata tertutup. Kalau mata yang tertutup saya kaitkan dengan judul tersebut, ya bisa saja sumpah serapah kamu ini mempengaruhi bagaimana kondisi pemikiran yang bersifat buntu, linglung, dan kebingungan. Tangan yang terikat ini seperti membuktikan sumpah serapah kamu memberikan sisi pengalaman buruk di dalam orang yang sudah memanfaatkan diri kamu. Secara apa? Hancur total. Muncul kartu Page of Wands, kartu tongkat yang keluar, tetapi kalau seandainya saya mencoba untuk menarik dari kata tongkat yang saya tarik ini pun masih membenarkan apa yang menjadi judul tersebut. Membenarkan dalam arti apa? Sumpah serapah kamu ini adalah cerminan di mana orang yang sudah memanfaatkan kamu menerima apa yang menjadi dampak buruk, resiko buruk, dan kabar buruk yang sedang dialami. Ini yang ingin saya sampaikan terhadap diri kamu dari berbagai kartu yang saya pegang ini. Kemunculan kartu Page of Wands yang saya katakan terdiri dari kata tongkat sebagai kartu terakhir yang ingin saya sampaikan terhadap diri kamu. Yang positif ambil, yang negatif buang. Sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.